Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di pembelajaran kita yang berikutnya. Pada video kali ini kita akan membahas lanjutan terkait untuk reading skill ya, yang berhubungan dengan pembahasan soal-soal reading text ya. Nah, sebelumnya kita sudah sampai di skill yang kelima di answer implied detailed question. Pada video kali ini kita akan masuk ke skill yang keenam ya, about find definitions from structural clues ya. Tinggal tiga lagi skill nih untuk yang akan kita bahas di part atau bagian ini. Yap, skill yang keenam, about find definition from structural clues ya. Dari pernyataan ini saja kita dapat mengartikan bahwa menemukan ya definisi dari clue yang terstruktur. Ya, artinya ini berhubungan dengan menanyakan arti dari sebuah kosakata, tetapi artinya atau pernyataan itu bisa kita temukan dalam teks secara langsung. Ya, oke. Jadi diulang lagi ya bahwa ini menanyakan arti atau meaning dari sebuah kata, tetapi artinya atau pengertian tersebut kita bisa temukan di dalam teks itu sendiri, ya. Oke. Nah, kita masuk kepada contoh saja yang pertama dulu. Untuk di passage ini ada kata behaviorism, ya. In behaviorism in line number two, a psychologist is concerned with. Nah, jadi kita mencoba mencari penjelasan keterangan terkait kata behaviorism, tetapi dia ada dalam teks, ya. Seperti yang digarisbawahi di sana. Okay, to study behavior which is observable action. Ya, sama saja dia jadinya. Oke, maknanya ada di sana tertera langsung dalam teks. Nah, sebelum kita kita lanjutkan detail pembahasan terkait ini, kita lihat dulu prosedurnya nih. Gimana caranya kita menjawab pertanyaan yang bertipe seperti ini? Yap, bagaimana cara kita untuk menemukan jawaban untuk yang seperti ini ya. Untuk yang pertama ada how to identify the question. Bagaimana cara kita mengidentifikasi pertanyaannya? What is the meaning of X in line Y? Apa makna dari X? X itu katanya ya di line Y, di line tertentu. Ya, apakah line 7, apakah line 1? The word X in line Y is closest meaning to. Ya, itu paling dekat meaningnya dengan ya. Ataupun juga untuk kata-kata yang digunakan could best be replaced by. Nah, itu sama saja. Nah, kata-kata yang seperti ini untuk closest meaning, kemudian could be replaced by, kemudian meaning of. Nah, ini diklasifikasikan sebagai structural clues. Nah, bagaimana type of the clues? Bagaimana tipe dari clue-nya? Ada punctuation di sana, ada koma ditaruh, parenthesis dan juga dashes. Ya. Kemudian juga ada lagi seperti penggunaan restatement, ya, that is, in other words, ya, atau example, such as, for example. Nah, untuk clue-clue yang seperti ini bisa digunakan untuk menjawab pertanyaan yang menanyakan hal tersebut, seperti di atas. Ya, oke. Kita masuk ke where to find the answer, di mana kita bisa menemukan jawaban seperti ini. Information to help you determine what something means will generally be found after the punctuation clue, dari statement clue or the example clue. Kita bisa menemukannya di setelah ya, di setelah clue yang punctuation atau clue restatement ataupun juga clue yang menyatakan contoh. Ya, berarti di setelah ya kata kuncinya. How to answer the question? Bagaimana cara menjawab pertanyaan seperti ini? Find the words. Yang pasti kita temukan dulu wordnya di passage. Mana nih posisinya di word? Ya, word ini mana posisinya dalam paragraf tersebut? Apakah di line ke-1 kah? Apakah di line ke-7 kah? Nah, locate any structural clues. Nah, kita lihat structural clues-nya. Apakah ada koma taruh di sana? Apakah ada dashes taruh di sana? Apakah ada restatement taruh di sana? Ataupun juga penjelasan terkait example. Such as, for example, example given. Ya. Kemudian yang ketiga, read the part of the passage after the structural clue carefully. Setelah itu kita baca ya part tersebut di yang setelah
Structural clue secara hati-hati. Kemudian kita eliminasi jawabannya yang salah. Oke, kita back ke sini. Ada kata behaviorism. Setelah behaviorism kita ada kata dash, ada dash di sana, ada punctuation dash di sana. Tanda strip ya. Nah, itu berarti seperti clue dikatakan tadi bahwa jawabannya di setelah kata itu dan ada structural clue-nya. Oke, ada di bagian itu. Setelah itu kita baca di sana, kemudian kita eliminasi, ya. Oke, behaviorism, the belief that the role of the psychologist is to study behavior, which is observable. Oke, kita lihat. Conscious thought pattern, apakah itu bicara masalah itu? Tidak. Unconscious thought pattern, no. Kemudian observable action, answernya unobservable action juga tidak. Maka answernya adalah C. Ya, oke. Kita coba langsung masuk ke praktis ya. Udah boleh ya, kita masuk ke praktis. Nah, di sini ada question untuk part passage 2. Ya, question untuk number 5 sampai dengan number 8. Kita ambil yang 5 dengan 6 saja di sini dulu. Ya, untuk contohnya. Nah, teks ini setelah kita coba skim dulu ya. Ada kata supernova, kemudian ada kata hidrogen, kemudian ada kata stars, ada kata apa lagi di sana? Galaksi, ya Milky Way. Berarti kita berhubungan dengan antariksa nih di sini. Ya, ada nih teman-teman yang suka lihat langit. Ya, oke. Nah, kita langsung masuk saja kepada bagian pertanyaan. Question number 5. A supernova in line number 1 is which of the following? Jadi kita cari arti dari sebuah kata supernova di sini. Oke. Nah, kita lihat maknanya ya. Katanya di sana tadi adalah kamu lihat bagian itu tersebut, kemudian lihat jawabannya di setelahnya. Kita baca di line ke-1. A supernova occurs when all of the hydrogen in the core of a huge star is transformed to iron and explode. Berarti supernova itu terjadi ketika semua hidrogen di inti dari bintang yang huge ya, yang besar itu transform atau berubah atau dirubah menjadi iron, besi dan juga explode dan juga meletus dia. Oke, berarti dia berhubungan dengan perubahan iron dan juga explosion. Oke, kita lihat the iron component of the star. Apakah itu iron component kah berdasarkan yang tadi? No, dia transform to iron, bukan iron component of a star. Kita lihat yang B, the core of a star, core of a star. Ya, dia posisinya di core of star. Dia bukan a core of a star. Maka B sudah pasti salah. Kita lihat C, the hydrogen in a star. Hidrogen iya, di star iya. Tetapi apakah dia tetap begitu saja atau dia transform menjadi sesuatu? Nah, ada yang di the explosion of a star. Itu adalah explosion. Ya, peletusan dari star atau bintang yang meletus. Apakah di sana explosion dari start? Yes. Ya, oke. Dan dia meletus. Maka answernya adalah D untuk yang number 5. Ya. Kita masuk ke number 6. According to the passage, which of the following to best describe about Magellan Cloud? Di line ke-7. Kita langsung masuk ke line ke-7 saja. Kita kita scan kata Magellan Cloud. Di mana dia di sana? Ada line kedua tuh di paragraf kedua. Ya. In 1997, a supernova that could be seen by the naked eye occurred in the Magellan Cloud, a galaxy close to the Milky Way. Bahwa sebuah galaksi yang close, dekat dengan Milky Way. Milky Way ini galaksi Bima Sakti ya. Tempat kita hidup sekarang ini di galaksi Bima Sakti, di Milky Way. Nah, kita lihat opsinya ya. Kita eliminasi. A galaxy inside the Milky Way. Apakah dia inside? No, dia close. Dia bukan di dalam. Maka A sudah pasti salah. A cloud composed of hydrogen. Cloud yang terdiri dari hydrogen. Jauh. Enggak dia. Berarti B sudah pasti salah. Kita punya C. A galaxy near Earth galaxy. Galaksi di dekat Earth galaxy. Galaksinya bumi. Ya, galaksinya bumi berarti yang bumi termasuk di dalamnya ya. Bukan galaksi bumi ya. Maksudnya bumi yang termasuk di dalamnya. Makanya disebut Earth galaxy. Oke. C. Bisa jadi a cloud in the sky above the earth. Bahwa cloud di langit di atas bumi.
No, maka jawabannya di sana adalah C. Ya, kata kuncinya ada close to dengan near. Oke, nah ini dia untuk di bagian definition from structural clues. Yap. So, kemudian kita coba simpulkan di sini apa yang harus kita lakukan ketika kita bertemu dengan jenis question seperti ini. Yang pertama yang pasti lihat langsung katanya di mana, kemudian dia berada di baris keberapa, ya. Pastikan barisnya. Kalau diminta line ketujuh, maka bacalah di line ketujuh. Jika dibaca di line kelima, maka carilah di line kelima. Kemudian selanjutnya kita pastikan bahwa jawaban itu ada di setelahnya, ya. Ada untuk yang clue-clue di sana, apakah berupa contoh, apakah berupa restatement di sana, ya, bagian tersebut. Maka scan-lah di bagian tersebut, kemudian eliminasi jawabannya. Oke? So, thank you so much for watching. Bye-bye.